Halo, baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, bay. Jadi bay, ini video pertama gue menggunakan webcam. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada noise atau ya hal-hal kesalahan teknis lah ya. Dan kenapa gue menggunakan webcam? Karena emang pembahasan kita kali ini tuh cukup serius. Jadi bay, minggu-minggu ini lagi rame gitu ya, konten kreator yang ngebahas tentang perpres jurnalisme, mulai dari channel YouTube Sepulang Sekolah, Detektif Aldo, Has Kreatif, DKID, Kios Komputer, TLM, Deddy Kobuzer, Bobon Santoso, dan masih banyak konten kreator yang belum gue sebut. Karena memang undang-undang ini tuh seperti pedang bermata dua gitu, bay. Di satu sisi tujuannya sih baik, menghargai hak cipta karya jurnalistik dan menghilangkan berita hoax gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, ada beberapa poin di dalam undang-undang tersebut yang kesannya tuh ingin membatasi dan menguasai market tertentu gitu, baik. Bahkan di halaman blog resmi Google sendiri tuh menolak gitu adanya perpres ini. Karena ya dinilai hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan juga membatasi kemampuan Google untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya. Ya gimana enggak gitu ya, di poin dalam pasal 7 ayat 1 poin D ini ya. Para dewan pers ini berhak tahu algoritma yang dapat mempengaruhi trafik distribusi konten dari setiap platform digital yang akan keluar pada 28 hari ke depannya. Dan dewan pers ini juga berhak tahu sistem periklanan dari setiap platform dengan harapan supaya ya bisa bagi hasil yang adil antara platform digital dengan perusahaan pers. Kalau kayak gini kan kesannya curang banget gitu ya. Karena banyak konten kreator indie yang berusaha menganalisis suatu algoritma dari setiap platform digital, lalu meracik kontennya sedemikian rupa dengan susah payah supaya view-nya tuh bisa naik gitu. Tapi ini tiba-tiba ada orang yang bisa meminta langsung algoritma ke platform digital tersebut. Terus ngebagiin informasi ini hanya untuk rekan-rekan kerjanya supaya bisa mencuri start duluan gitu, baik. Ini kan kalau dia tahu setiap 28 hari ke depannya algoritma berubah sesuai apa yang diinfokan oleh Dewan Pers, para perusahaan pers ini ya pasti bakal nyetok video duluan gitu, bay. Lalu videonya dijadwalkan bakal tayang pada 28 hari ke depannya supaya sesuai dengan algoritma tersebut. Lalu ya mendapatkan view yang lebih banyak duluan. Ya, dan harapan untuk nego hasil ini menurut gue ya bikin iri para konten kreator gitu ya. Ya gimana nggak bikin iri gitu ya, bay. Karena perusahaan pers itu bisa meminta bagi hasil dari setiap iklan yang ada di video mereka ke pihak platform digitalnya. Sedangkan konten kreator indie dari dulu kalau videonya ada iklannya terus dapat AdSense ya mereka nerima apa adanya gitu sama yang dikasih dari pihak platformnya. Gak bisa negosiasi. Terus juga di pasal 7 ayat 1 poin A dan B, Dewan Pers ini berhak mengkontrol platform digital agar mencegah dan menghilangkan berita yang tidak sesuai kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Poin ini tuh banyak dikritik juga oleh para konten kreator karena dinilai bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh misalnya nih ya, lu tidak setuju sama suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, lalu lu mengkritik kebijakan tersebut melalui salah satu platform digital, mau itu YouTube atau TikTok gitu ya, dan lain-lainnya lah. Nah, pemerintah ini nggak suka sama postingan lu, akhirnya mereka bayar si oknum ini buat nge-take down video lu. Ini bisa-bisa aja gitu ya, bay. Ya walaupun aslinya pemerintah kita kan baik hati gitu, pasti menerima kritikan dan masukan dari rakyatnya, walau kadang tidak dijalani. Dan juga poin ini dinilai bertentangan dengan asas-asas dibuatnya perpres ini. Karena nih katanya berkedaulatan informasi, tapi dengan adanya perpres ini malah mengancam kedaulatan itu sendiri. Terus juga katanya keseimbangan, tapi yang ditimbang antara Dewan Pers sama perusahaan persnya aja gitu ya. Terus lagi nih katanya kesetaraan, tapi bagi hasil ya antara platform digital sama perusahaan persnya doang gitu. Konten kreatornya nggak diajak ikut bagi hasil gitu apa gimana. Dan katanya juga transparansi, tapi algoritma cuma terbuka untuk Dewan Pers dan perusahaan persnya aja. Lelah hayati, bang.
Terus juga di pasal 7 ayat 1 poin F, poin ini menerangkan bahwa setiap konten kreator yang mengutip suatu informasi mau berupa gambar atau video dari media lain gitu ya, itu harus memiliki izin terlebih dahulu dari media tersebut. Contohnya video gue kan sering banget tuh ngambil shoot dari media lain. Paling sering sih gue ke Lambetura. Nah gue ini harus minta izin dulu sama Lambetura supaya bisa tayang di platform digital gitu bay. Yang padahal biasanya cuma nyantumin kredit doang juga udah cukup. Dan ini juga bukan untuk konten berita doang gitu ya, tapi semua jenis konten jurnalistik apapun. Mau itu video berupa review mainan, gadget, ngebahas sejarah, dan lain-lainnya lah. Intinya semua video yang mengutip media lain untuk dijadikan referensi di video lu gitu bay. Walau terdengarnya bagus ya, kesannya tuh kayak menjaga sumber informasi asli dari karya jurnalistik tersebut. Akan tetapi ini akan menghambat penyebarluasan informasi secara real time. Contoh misalnya ada berita dari luar negeri nih. Kalau UFO sedang menyerang Amerika Serikat kayak di film-film gitu kan. Nah terus lu mau menginformasikan berita tersebut lewat platform digital yang lu punya dengan cara mengutip berita dari media Amerika tersebut ke platform digital lu. Nah lu ini harus minta izin dulu gitu ya ke media Amerika tersebut, sampai dapat izin baru bisa di ACC dan di-upload. Dan ternyata udah lu tunggu-tunggu nggak ada balasan gitu ya. Faktanya nih kantor mereka yang ada di Amerika Serikat sana itu udah rata dihabisin sama UFO. Dan UFO-nya udah nyampe di Indonesia gitu. Cuak. Ya walaupun kalau emang ada UFO mendarat di Amerika, pasti Twitter udah rame gitu ya, bay. Sama feminis. Dari dulu sih kalau Twitter mah emang rame sama SJW, sama feminis, ya gitu-gitu dah. Ya oke lah bay, segitu aja video gua kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi gitu poin-poin yang ambigu. Tapi gua ngambil yang banyak dibahas sama konten kreator aja gitu supaya mempersingkat video ini, dan gua juga udah mencantumkan link perpresnya di deskripsi buat lu baca kalau misalnya lu penasaran. Dan kalau perpres ini sampai disahkan, YouTube isinya bakal kayak TV konvensional gitu bay. Cuma media-media besar aja yang memiliki tim kreatif, penulis skrip, dan editor yang siap siaga mengedit 24 jam non-stop. Sedangkan kreator indie yang cuma punya editor doang pasti bakal tenggelam gitu. Nah apalagi kita gitu yang baru merintis, bikin skrip sendiri, ngedit sendiri, masak-masak sendiri, makan sendiri. Ya, apa sih gua? Yalah. Ya intinya kita nih yang baru merintis udah bukan tenggelam lagi gitu ya, tapi terpendam gitu bay. Hampir 2 tahun ngebangun channel ini, tapi subscriber baru 850. Jam tayang masih 1500-an. Belum juga monet udah dapet berita kayak gini. Ya walaupun gue udah jarang upload sih, karena cuma bisa ngupload kalau ada waktu luang doang. Soalnya gue udah gak ada jatah masuk siang gitu bay. Cuman ada libur di hari biasa. Kalau masuk siang kan gue malamnya bisa bikin skrip, besok paginya tuh tinggal bikin videonya gitu bay. Kalau sekarang masuk pagi terus mau bikin skrip ya bisa-bisa aja sih. Cuma kan bikin videonya gitu yang gak gue bisa. Karena anak gue kalau malam jam 7-an juga udah tidur gitu, takut keberisikan. Dan kalau belum tidur pun pasti bakal ngegangguin itu bocil. Sedangkan kalau weekend ya tetap gak bisa juga gitu ya, karena harus quality time sama keluarga. Jadi sempatnya cuma pas libur doang gitu bay. Ini kenapa gue jadi curhat ya? Ya tetaplah waras ya bay di era gempuran ekonomi sulit. Oke bay, Mamang Rama cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.